Coba ya. Jadi tadi jawabannya gimana? Jawabannya adalah tadi ya. Usia ini karena kita akan membandingkan di sini, maka perlu kita casting di sini ya. Kita casting menjadi input. Tapi status pernikahan karena kita mengambilnya sebagai ya atau tidak gitu ya, maka kita tidak mengcastingnya menjadi input atau float. Karena default dari input adalah string ya. Jadi kita nggak perlu casting. Nah, di sini tadi yang saya tanyakan adalah atau gitu ya. Jadi di situ yang kita cek dua kali. Yang pertama variabel usianya, ya, jangan sampai salah lagi kalau usia rujukannya itu variabel huruf kecil aja depannya ya. Kemudian kalau ada dua kita kasih underscore gitu ya. Jadi di sini yang kita cek adalah usia lebih besar daripada 20 gitu ya. Kemudian tadi yang diminta adalah atau, jadi or ya. Status pernikahan. Di sini saya kasih metode upper karena dia adalah string. Bisa saya kasih metode upper. Ya, maka di sini sebenarnya bisa aja kita bilang ya atau tidak gitu ya. Kalau kita kasih ya atau tidak, nanti jawabannya ya atau tidak. Tapi sederhananya y atau t gitu ya. Ya, maka nanti ini kalau kita running ya. Usianya berapa? Usianya masih 17 gitu ya. Udah menikah belum? Sudah menikah dengan Y gitu ya, Y. Maka Anda dapat mengikuti. Kenapa? Karena or-nya adalah sudah menikah gitu ya. Tapi misalnya ini kita running lagi, usianya berapa? 17 gitu ya. Sudah menikah belum? Belum gitu ya. Maka Anda belum dapat mengikuti pemilu. Kemudian misalnya usianya berapa? Usianya 25 gitu ya. Sudah menikah belum? Belum atau tidak gitu. Tapi dapat mengikuti. Di sini kondisi yang 4 tadi bisa kita cek di sini. Ya, jadi apakah dia di atas 20, apakah dia di bawah 20? Nanti or-nya bisa banyak ya. Nanti kita bisa kasih kondisi yang lainnya lagi. Ya. Oke, satu lagi latihan di if else sebelum kita masuk ke if elif. Saya pengen Anda latihan di mana kondisinya adalah seperti berikut ini. Ya, kondisinya adalah tanyakan kepada user ya, gejalanya apakah batuk ya, maka nanti bisa ya atau tidak gitu ya. Yang kedua apakah flu ya atau tidak. Nah, jika batuk maka outputnya Anda tuliskan rekomendasinya adalah tes swab gitu ya. Tapi kalau tidak ya, maka Anda kasih print silahkan pulang gitu ya, silahkan pulang. Ini sederhana aja lah. Kenapa cuma 2 Pak ya? Nanti ada namanya sistem pakar gitu ya, atau data mining ya, dimana parameternya bisa lebih daripada sekedar 2 ya. Tapi silahkan Anda kerjakan latihan ini sendiri ya, Anda coba-coba aja. Di sini kondisinya seperti sekali lagi, tanyakan kepada user apakah batuk ya, nanti dijawab, disimpan. Nah, kemudian apakah flu ya, kemudian dijawab atau tidak. Nanti jika batuk, hati-hati di sini dan flu ya, maka rekomendasikan silakan tes swab gitu ya. Bisa dipahami ini? Ya, silahkan Anda kerjakan ya 5 menit 10 menit ya. Kerjakan sendiri ya, Anda coba-coba dulu. Kalau error-error itu biasa. Anda pahami lagi soalnya, Anda kerjakan lagi gitu ya. Nanti kita berkembangnya karena latihan-latihan seperti ini. Ya, ini kalau masalah jawaban macam-macam lah ya. Di sini saya kasih nama is batuk ya. Ya, nama variabel bebas ya. Is batuk itu maksudnya batuk enggak gitu ya. Di sini is kemudian underscore batuk gitu ya. Kemudian variabel yang kedua saya kasih nama is flu gitu ya. Sebenarnya nanti ini bisa kita convert menjadi boolean ya, tapi ya sudah ini. Ya, sama seperti tadi, cuma nanti di sini saya kasih ya atau tidak ya. Ya atau tidak. Oke, jadi jawabannya ya atau tidak gitu ya. Ya atau tidak. Ya, sama aja.
Kemudian if is batuk, kemudian saya kasih capitalize ya, karena depannya besar ya, Kemudian n is flu capitalize ya, kemudian ya titik 2 ya. Ini kalau kita run ya, maka jawabannya bisa kasih ya gitu ya. Ya gitu ya. Oke. Silakan Anda tes. Kalau saya jawab y-nya kecil, ya atau ya, itu juga masih di-handle karena kita capitalize ya. Tapi kalau jawabannya misalnya y gitu ya atau y ya, maka di sini sebenarnya karena jawaban kita tidak sesuai dengan yang kita minta aja gitu ya. Maka dianggapnya adalah bukan ya. Ya, nanti sebenarnya bisa aja kita handle, tapi asumsi kita jawabannya adalah ya atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya jawabannya adalah tidak di sini tidak gitu ya. Kemudian di sini adalah ya, karena dia adalah operatornya adalah and, maka dua-duanya harus true ya. Karena dia salah satunya adalah false, maka jawabannya adalah yang di else. Gitu ya. Oke, makin lancar ya. Oke, jangan lupa strukturnya ada inputnya. Walaupun di sini tidak ada prosesnya, inilah ya, prosesnya adalah ini gitu ya. Kemudian ini adalah outputnya. Inputnya jangan dihilangkan ya. Ya, variabelnya tetap harus ada ya. Kemudian mekanisme inputnya juga harus ada. Cuma karena dia tidak mengcasting, maka kita nggak perlu casting. Beda dengan di sini, karena ini adalah kita comparison ya, maka ini adalah sebuah number, maka usia kita convert. Ya, ini nyambung semua. Ya, pembahasan dari minggu-minggu lalu dengan sekarang itu nyambung semua gitu ya. Ya, oke. Itu untuk latihan yang ketiga. Sekarang kita akan masuk kepada